Hei, tahu gak sih lo? Bayangkan ini, di bawah danau terindah di Sumatera, bukan hanya ikan, tapi ada emas. Bukan hanya emas, tapi ada ancaman. Kita bicara tentang kekayaan mineral ratusan triliun rupiah yang duduk tepat di atas patahan Sumatera, menunggu untuk ditarik keluar atau dimusnahkan oleh tsunami dahsyat. Ini adalah taruhan geologis terbesar di Asia Tenggara. Siap menggali? Kita berada di Danau Maninjau. Dari permukaan, ia adalah kartu pos surga. Air biru kehijauan, keliling bukit 16 km yang melingkar sempurna. Tapi, keindahan ini adalah kulit luar dari raksasa yang tertidur. Maninjau adalah kaldera purba, kawah supervulkano yang meledak 52.000 tahun lalu. Kaldera bukanlah hanya danau, ia adalah inkubator mineral. Jantungnya panas, sistemnya aktif, dan di kedalaman magma beku itulah proses alkimia geologis berlangsung selama ribuan tahun. Air telah turun, bertemu panas, membawa mineral dan mengendapkannya. Ini bukan sekedar cekungan air, ini adalah pabrik logam mulia alami terbesar di Nusantara yang tersembunyi. Lalu bagaimana emas bisa ada di sini? Jawabannya adalah sistem hidrotermal. Ketika gunung api meledak, magma meninggalkan jejak panas di bawah kerak bumi. Air tanah merembes ke bawah, dipanaskan hingga ratusan derajat, menjadi cairan superkritis dan melarutkan mineral, termasuk emas, perak, dan tembaga dari batuan induk. Cairan panas ini kemudian naik kembali melalui retakan dan urat batuan, dan saat mendingin, ia mengendapkan emas murni dalam bentuk urat kuarsa. Di Maninjau, para ahli geologi telah memetakan urat-urat ini. Beberapa di antaranya tebal dan padat, membentang jauh di bawah dasar danau yang tenang. Mereka menyebutnya target mineralisasi epithermal sulfidasi tinggi. Ini adalah deposit emas kelas dunia yang belum tersentuh. Berapa besar kekayaan ini? Perkiraan konservatif menempatkannya pada konsentrasi yang sangat tinggi. Beberapa sampel eksplorasi menunjukkan kadar emas yang jauh di atas rata-rata tambang global. Untuk mencapai harta karun ini, perusahaan tambang tidak hanya harus menghadapi kedalaman ratusan meter di bawah air danau, tetapi juga harus menembus batuan beku kaldera yang sangat keras. Bayangkan, rig pengeboran raksasa di tengah danau menembus kubah geologi yang menyimpan tekanan internal yang masif. Proyeksinya, jika berhasil ditambang, deposit ini bisa mengubah peta ekonomi Sumatera. Namun, setiap meter yang mereka gali adalah langkah lebih dekat menuju inti bahaya. Sekarang, mari kita bicara tentang ancaman yang membuat kekayaan ini bernilai 2 kali lipat dalam hal risiko. Maninjau tidak berada di lokasi terpencil. Ia duduk di punggung patahan Sumatera, sebuah zona megatrust yang sangat aktif, membentang lebih dari 1.900 km. Patahan ini adalah batas lempeng yang bergerak 2 hingga 6 cm per tahun. Itu berarti tekanan terakumulasi secara konstan. Kita tidak berbicara tentang gempa biasa. Kita berbicara tentang pelepasan energi yang dapat mencapai magnitudo 8 atau bahkan 9. Dan karena lokasinya yang dekat dengan pantai barat, gempa yang terjadi di sini memiliki potensi pemicu tsunami yang sangat merusak. Bukan hanya tsunami dari laut yang mengancam, Maninjau menghadapi ancaman tsunami internal yang lebih mengerikan. Jika terjadi gempa besar tepat di bawah Danau Maninjau, getarannya dapat menyebabkan longsoran masif di dinding kaldera yang curam. Batuan-bebatuan yang sudah diperlemah oleh aktivitas hidrotermal bisa runtuh ke dalam danau secara serentak. Danau Maninjau memiliki volume air yang sangat besar. Runtuhan ini akan memicu gelombang raksasa, tsunami kaldera, yang dapat mencapai puluhan meter tingginya, menghantam permukiman di sekeliling danau dalam hitungan menit, tanpa peringatan. Kekayaan di bawahnya bisa menjadi bencana di atasnya. Para penambang yang beroperasi di kaldera harus memperhitungkan resiko ini setiap hari. Pengeboran eksplorasi itu sendiri beresiko. Jika pengeboran menembus zona tekanan tinggi atau urat air panas superheated, ini bisa memicu letupan uap yang sangat berbahaya, atau bahkan memicu aktivitas seismik mikro yang lebih besar. Mereka secara literal sedang menggali di atas bom yang diisi air panas dan uap. Setiap getaran bor mereka adalah perjudian melawan alam. Jika mereka berhasil mengambil emasnya, apakah harga lingkungan dan geologisnya sepadan? Inilah inti paradoks Maninjau. Emas ada karena ketidakstabilan geologis masa lalu, yaitu letusan vulkanik. Tetapi ketidakstabilan geologis saat ini, patahan Sumatera yang aktif, adalah apa yang membuat emas itu hampir mustahil untuk diekstraksi dengan aman. Kita membutuhkan energi vulkanik untuk menciptakan kekayaan mineral.
Tetapi energi yang sama itu berpotensi melepaskan bencana. Negara dan investor menghadapi dilema etis. Apakah kita berhak mengeluarkan kekayaan yang telah disembunyikan alam di bawah zona bahaya tertinggi? Dan tunggu, ini bukan hanya tentang emas. Di dalam urat hidrotermal yang sama, seringkali tersembunyi mineral tanah langka atau rare earth elements. REE sangat penting untuk teknologi modern, baterai kendaraan listrik, turbin angin, dan elektronik militer. Dalam konteks geopolitik global, kepemilikan REE adalah kekuatan. Jika maninjau terbukti mengandung konsentrasi REE yang signifikan selain emas, nilai tambang ini melonjak dari sekadar kekayaan komoditas menjadi aset strategis global. Ini menjadikan tekanan untuk menambang semakin besar, mengabaikan potensi resiko geologisnya. Tentu saja, mata dunia tertuju pada deposit seperti ini. Ketika prospek tambang menunjukkan potensi triliunan, perusahaan-perusahaan besar global dari Kanada, Australia, hingga China mulai melakukan survei seismik dan pemetaan geokimia. Mereka tidak hanya melihat keindahan maninjau, mereka melihat tabel periodik yang terkunci di bawah tanah. Mereka memiliki teknologi, tetapi bahkan teknologi paling canggih pun tidak bisa menjinakkan lempeng tektonik. Ini adalah perlombaan teknologi melawan alam, dan taruhannya adalah nyawa komunitas lokal. Beberapa pihak berpendapat bahwa teknologi modern dapat memitigasi resiko. Sensor presisi tinggi, pemantauan seismik real-time, dan pemodelan tsunami 3D diklaim dapat memberikan peringatan dini. Namun, tidak ada teknologi yang dapat menghentikan patahan Sumatera melepaskan energinya. Pada akhirnya, mitigasi resiko di lokasi seperti ini seringkali menjadi ilusi kenyamanan yang hanya mengurangi kepanikan tetapi tidak menghilangkan bahaya fundamental. Jika alam memutuskan untuk menarik uangnya kembali, ia akan melakukannya dengan kekuatan yang tidak bisa kita tawar. Meninjau adalah cerminan sempurna dari dilema manusia dalam menghadapi alam. Kita terdorong oleh kebutuhan akan sumber daya, kemewahan, dan keuntungan. Kekayaan yang tersembunyi di bawah air yang memantul ini adalah pengingat bahwa kekayaan terbesar seringkali datang dari tempat yang paling berbahaya. Apakah kita cukup berani atau mungkin cukup bodoh untuk mengebor ke jantung bahaya geologis hanya demi sepotong logam mulia? Kita menggali emas, tetapi kita juga menggali kuburan potensial kita sendiri. Itu dia kawan, tambang emas maninjau, harta karun yang diapit oleh bahaya tsunami dan gempa megatrust. Kekayaan ini nyata, risikonya nyata, dan taruhan ini mengubah segalanya. Menurutmu, apakah penambangan di zona bencana aktif seperti ini harus diizinkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Tahu Gak Sih Lo untuk mengungkap fakta-fakta unik paling ekstrim dari seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, sembari kita mengejar kekayaan, alam selalu menunggu untuk menagih harganya.